Australian Grand Prix, balapan pembuka untuk musim 2025. Balapan yang benar-benar chaotic dan juga rusuh semua, dan penampilan Ferrari yang buat kita semua terkesima. Gimana balapan kemarin siang? Wah, gila ya. Hujan ada, crash ada, safety car ada, duel, penalti, semuanya ada di balapan kemarin. Tapi tetap nggak mengguncang dominasi McLaren terutama Lando Norris untuk memenangkan balapan kemarin siang. Yuk, langsung aja seperti biasa gue akan merangkum 5 kejadian yang terjadi di balapan kemarin. Norris buktikan. Musim lalu, mungkin beberapa dari kita masih ragu sama kualitas Lando Norris untuk duel melawan Max Verstappen, karena kadang masih kalah jauh dan juga tidak dewasa sama sekali dalam mengambil keputusan dan juga mengontrol kondisinya. Tapi tahun ini, kita beneran lihat versi Lando Norris yang berbeda banget dari tahun lalu, dimana dia bener-bener menang yang puas banget, dewasa, dan meskipun diterpa segala kondisi, dia tetap aman dan juga terkontrol semua. Menangnya kayak puas gitu, segala kondisi ada sama dia. Hujan deras, hujan kecil, kering, sampai basah lagi, licin banget, safety car, semuanya masih bisa terkendali dengan baik. Ya meskipun sempat kotor karena ya licin pas hujan deras pasti masih pakai ban kering ya, namun itu masih bisa dikontrol dengan baik lah. Walau emang itu sangat beresiko untuk bikin dia kalah dalam balapan kemarin. Mimpin dari awal, jaga pace stabil hingga bisa mimpin jauh banget dari Piastri sama Verstappen. Itu bikin dia aman banget di depan, dan meskipun sempat slip di lap 44, untungnya itu adalah tikungan 12 dimana itu hampir tikungan terakhir. Dan langsung ambil keputusan dengan cepat banget dengan masuk pit dan ganti ban intermediate di batu yang pas banget. Dari awal emang tim McLaren udah bilang sih, keputusannya adalah kalau emang udah berasa hujan, ya udah lu berdua masuk aja gitu. Tapi untung bagi Norris, gak enak bagi Piastri. Sempat mepet Lando di awal, tapi disuruh nahan untuk gak nyalip. Meskipun Piastri lebih kenceng, dia disuruh tahan posisinya. Namun itu demi keselamatan mereka berdua lah, karena kemarin kondisi hujannya agak sedikit gak stabil. Sampai pas akhirnya dia dibolehin nyalip, dia overpush pas lap 44, bareng Norris di tikungan 12 dan keluar trek bersama-sama. Norris selamat, Piastri enggak, dia nyangkut di rumput di tikungan terakhir, dan itu bikin dia turun ke posisi ke-8 di garis finish. Tapi ya, andai nggak ada yang tahu ya, kalau dia dibiarin nyalip Norris dari awal, mungkin dia kabur dari Norris dan juga bikin gap di depan dan bisa aja dia aman di P1 dan mungkin menang balapan. Ya, ini what it is, overall ini kelihatan banget sih, mau hujan atau kering, McLaren tetap the best banget dua-duanya. Verstappen ngegendong. Ini orang gendeng emang, Lando gendeng ini. Mobil sepelan dan ancur-ancuran itu masih bisa dibawa dan dipaksa duel ke depan buat melawan superiornya McLaren. Itu gila banget sih. Tampil kesusahan dari hari Jumat, baik Max ataupun Lawson, susah payah banget buat nemuin setup yang enak buat Red Bull RB21. Tapi ya, ini Max Verstappen. Dia selalu bisa nge-extract lebih dari semua mobil yang dia pakai. Start yang bagus, bisa mepet Lando dan nusuk Piastri dari awal, itu bikin dia naik ke P2 sepanjang awal balapan. Tapi saat tracknya mulai kering, kita bisa lihat betapa dropnya pace Verstappen sejak bikin kesalahan dan ngesalip Piastri. Dimana dua McLaren setelah di depan, langsung kabur jauh banget dari Max Verstappen dan terlihat jelas banget bahwa RB21 tidak selevel sama sekali sama McLaren. Tapi pas udah basah lagi, nah udah aman, bisa mepet lagi ke depan lagi. Bahkan sampai ending, dia masih bisa nge-press Lando loh, sampai tikungan terakhir banget, sampai lap terakhir banget. Tapi emang Lando sudah beda, dia tenang dan juga bisa kontrol semuanya. Dan Max Verstappen harus puas di P2. Kayaknya bukan cuma puas sih, tapi benar-benar nggak nyangka gitu. Karena betapa kesusahannya mereka saat latihan, finish kedua benar-benar reward yang sangat brilian lah. China minggu depan akan jadi pembuktian nih, di mana balapannya yang kemungkinan akan full kering dan juga suhunya agak dingin. Mercedes. Wow, what a result dari mereka berdua. Ya bermain cukup di zona aman ya. Russell emang dari awal nggak begitu mepet ke depan McLaren sama Verstappen, tapi cukup lah buat nempel ke Verstappen agar gapnya nggak jauh-jauh banget gitu sama posisi ketiga. Finish di podium dengan tanpa kesalahan, gucup banget si Russell itu. Dan Kimi Antonelli, start ke-16, finish ke-4. Wow, bocah 18 tahun coy, nyetir mobil pabrikan sebesar Mercedes. Orang pasti langsung banyak banget yang underestimate lah, kayak dia pasti nanti pelan under pressure, Toto salah orang, dia terlalu dini untuk F1, masih terlalu muda lah, mending sains nggak sih Om Toto? Tapi Kimi buktikan kalau omongan mereka semua salah, dan dia punya pace yang gila banget dari hari Jumat. Ya kesalahan sekali sih pas melintir kena rumput itu, tapi abis itu dia stabil banget dan gak ada lagi bikin mistake. Ya paling kualifikasi lah salah strategi yang dia bikin start ke-16 tuh. Walaupun sempat ada drama pas habis finish ya, dimana kan dia finish ke-4 tuh, tapi kena penalti hingga akhirnya diturun ke-5 dan Albon lah yang jadi ke-4. Tapi sempat diaju banding sama Mercedes karena penaltinya menurut mereka itu tidak masuk akal. Hingga akhirnya bandingnya diterima dan Antonelli balik ke posisi ke-4 lagi. Wow, gelo sih. Ferrari kemarin, yap, itulah rangkuman dari apa aja yang terjadi di balapan kemarin. Ferrari ya satu kata aja kali ya, on nih. Karena gimana ya,
pace yang nggak ada, nggak mepet sama sekali ke depan. Either Leclerc atau Lewis sama-sama kesusahan sama mobil masing-masing, yaitu Ferrari SF25, dimana mereka kelihatan banget belum nemu setup yang cocok buat balapan di kondisi hujan. Apalagi ini balapan pertama, terutama Lewis ya, karena SF25 di tangan dia susah banget buat dikendalikan saat kondisi basah. Tapi masih bisa diwajarkan lah, karena ini pertama kali dia pakai mobil ini di kondisi hujan yang dimana dia tanpa ada data sama sekali. Tapi yang kocak dari ini semua adalah kayaknya nih ya, dari semua tim cuma Ferrari deh yang kayaknya tim yang nggak punya radar cuaca. Radar cuaca mereka nggak guna anjir. Kok bisa-bisanya mereka nggak expect hujannya akan segede itu dan masih nyuruh stay out dengan ban kering gitu loh. Aduh. Dan sekalinya sadar hujannya deres, mereka malah nggak langsung suruh masuk, malah tetap stay out. Kan gila gitu loh. Gue kira stay outnya mungkin buat overcut kali ya, kayak selap 2 lap, nanti pas hujannya deres langsung masuk gitu. Lah ini sampai hujannya deres agak ganti-ganti ban, buset. Sampai nunggu melintir berdua itu baru ngepit bocah berdua. Hingga dari posisi 1-2 jadi turun 9-10. Astagfirullah, hingga akhirnya mereka finish ke 8 sama 10 di akhir balapan. Ya oke, masih race 1 sih. Cuma ya minimal nggak sekocak nih juga nggak sih ngelawaknya. Astaga, udah mah radionya kocak juga kan. Leclerc nanyanya apa, dijawabnya apa. Kayak ngomong sama tembok anjir. Is there a leakage? A leakage of what? I have the seat full of water. Like full of water. Must be the water. Let's add that to the weather freezer. Terus juga engine dari Lewis juga bawelnya bukan main. Ngomong gak liat kondisi, ngoceh aja lu kayak masih race 1 guys, masih aman-aman. Ya sekarang aman sih, gak tahu besok ya. Overall dan rookie. Well, balapan kemarin sangat amat memuaskan semua dahaga para fans F1. Setelah libur yang lama sekali di musim dingin, sekalinya balik langsung begini. Hujan, safety car, crash, penalti, duel, drama, semuanya ada dah. Dan kondisi kemarin merupakan kondisi yang sangat sulit buat para rookie juga. Hajar melintir pas pemanasan, Duhan melintir pas lap 1, Bortoleto spin juga. Oh, tapi khusus Bortoleto, kayaknya nggak sepenuhnya salah dia sih. Karena terlihat suspensi kirinya kayak emang udah patah sebelum melintir. Jadi ada kemungkinan itu melintir karena patah suspensinya, bukan gara-gara kesalahan Bortoleto. Dan Lawson juga kesusahan sampai DNF juga tuh. Cuma 2 rookie yang selamat, Berman sama Kimi. Dan cuma Kimi yang dapat poin. Dan satu momen lagi yang mau gue bilang, betapa bahayanya kemarin saat mobil truk yang evakuasi mobilnya Alonso jalan di track saat mobil F1 masih pada jalan. Ya oke lah, itu mungkin ada safety car ya, tapi ya sepelan-pelan safety car itu masih kenceng cuy. Namanya slip gak ada yang tahu gitu loh. Amit-amit kalau slip di belakang truk, beda urusannya tuh. Harusnya menurut gue nih ya, pas Alonso crash itu red flag, tau gak sih? Karena spotnya Alonso crash itu bener-bener susah banget buat dievakuasi. Ngeri anjir kalau emang truk masuk balangan sama orang balapan. Dan alasan lainnya, kalau itu red flag, nah Ferrari bisa 1-2 guys startnya. Enggak. Asal utamanya tetap safety kok guys, demi safety semuanya tuh. Emang random coy hujan itu. Bahkan sebuah Sauber aja, ini nih yang harus kita mention nih, bisa ke-7 loh. Sauber dengan Nico Hülkenberg 1 mobil doang, poinnya sudah bisa mengalahkan 2 Ferrari di Constructors Championship. Dan juga Williams yang keren banget sepanjang weekend, sampai bisa finish ke-4 sila Alex Albon itu. Ya meskipun saya DNF ya, tapi ya poinnya cukup lah bikin dia peringkat 4 Constructors Championship. Ya walaupun pada akhirnya Albon tetap ke-5 juga karena penaltinya Kimi dianulir. Dan yap, itulah rangkuman dari apa aja yang terjadi di balapan kemarin episode 1. See you at China langsung ya minggu ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.